Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini video ketiga yang menyambung penjelasan kemarin, penjelasan tadi maksud saya, yaitu keris sebagai senjata peraga. Sebelumnya sudah membahas tentang senjata tajam, sebagai senjata tajam, kemudian sebagai senjata pidana. Yang ketiga ini adalah sebagai senjata peraga. Senjata peraga maksudnya bagaimana, Mas? Senjata peraga ini maksudnya adalah pusaka sudah mengenal sisi keindahan atau estetika. Jadi estetika maksud saya. Jadi bukan semata-mata pusaka yang menakutkan seperti tadi, seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwasanya untuk menghakimi seseorang, untuk pertikaian yang banyak sekali berkaitan dengan darah atau pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau masuk ke era senjata peraga, ini sudah berubah lagi atau ke modernisasi. Pada awalnya pusaka sebagai senjata peraga itu mulai ada pada saat kerajaan Majapahit terbentuk atau mulai jaya-jayanya, yang mana seorang raja menginginkan pusaka dengan keindahan yang berbeda dari pusaka-pusaka yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi ada perbedaan sendiri. Kalau di zaman Hindu Buddha atau Singosari, pusakanya mungkin sama antara raja, panglima, senopati, kemudian pengelana atau pendekar di masa itu. Itu pusakanya sama, tidak memiliki atribut keemasan. Tapi kalau di era Majapahit, fungsi dari pusaka tersebut lebih kepada menunjukkan pangkat dari seseorang, sehingga kala itu seorang raja memesan untuk bagi abdi dalam memiliki pusaka dengan identitas sendiri-sendiri, yaitu kinatah wedana, kemudian ditandakan dengan pendok. Nah, pendok itu seperti ini. Pendok, saya pernah membahas ada beberapa pendok yang memang dipakumkan, jadi tidak asal-asalan menggunakan pendok. Pendok merah hanya digunakan untuk kaum raja, bupati, gubernur dan lain sebagainya. Itu pendok merah digunakan untuk pemimpin-pemimpin. Kemudian pendok hijau itu digunakan untuk abdi-abdi dalam atau orang-orang sekitar kerajaan. Kemudian ada pula pendok hitam. Pendok hitam adalah orang-orang yang berkecimpung di medan perang, atau kalau di zaman sekarang polisi, tentara dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian pendok kuning. Nah, pendok kuning ini digunakan untuk masyarakat umum. Jadi mungkin Anda hanya mengetahui pendok kuning saja. Memang di kalangan masyarakat paling banyak itu pendok kuning, karena memang ini pusaka yang memang dikhususkan untuk masyarakat biasa. Tapi kalau di era sekarang tidak memungkiri bahwasanya orang kalangan atas ya boleh mengoleksinya. Karena kalau mengingat hobi atau kebutuhan, itu membahas tentang pendok lain lagi. Tapi kalau Anda gunakan untuk hajat, maksud saya acara tertentu, Anda bawa di acara-acara resmi, alangkah baiknya mengikuti apa kapasitas dari pekerjaan Anda, seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah senjata peraga. Senjata peraga itu meliputi perabot-perabotnya. Jadi di zaman dahulu, di era Singosari, Kabudan dan lain sebagainya, bagian mendaknya ini biasanya dibuat menggunakan wesi aji, sama dengan di bilahannya. Ya. Kadang ada yang dibuat dari perunggu. Nah, kalau di era Majapahit itu sudah beda lagi. Pendok sama mendaknya ini sudah dibedakan. Jadi ditambah kayak aksesoris keindahan seperti ini, ditambah inten atau batu-batu permata. Nah, kemudian bahannya juga ada yang perak, perunggu, kuningan, ada pula yang emas. Nah, kalau Anda, ini sangat penting sekali, saya sering mengingatkan bahwasanya kalau pendok Anda emas, pendoknya ini emas, alangkah baiknya ini harus emas. Tapi kalau bisa ditambahi inten. Mengapa demikian? Mendak itu derajatnya lebih tinggi daripada pendok, yang di atas derajatnya lebih tinggi. Yang atas harusnya lebih indah daripada yang bawah, jangan sampai kebalik. Oke. Kalau pendoknya perak, ya ini emas, atau boleh sama, perak ini perak, jangan sampai ini emas, ini kuningan. Nah, itu kurang bagus. Jadi kebalik ya, seperti itu. Nah. Kemudian di era ini juga, di era yang mana pusaka sebagai senjata peraga
itu orang-orang luar atau ya mungkin kerajaan-kerajaan lainnya mengikuti, karena ada peraturan yang baru yang mungkin membawa suatu daerah atau suatu lingkup kerajaan tertentu maju. Jadi ada beberapa kerajaan yang berada di sampingnya, atau bahkan orang-orang Chinese pedagang atau waktu itu sudah masuk Portugis, itu juga tertarik dengan apa yang dimiliki atau potensi yang ada di masyarakat Nusantara kala itu. Sudah ada kebudayaannya, namun di situ ada sisi positifnya, kebudayaannya maju yang mana sudah mengenal keindahan seni estetika. Dan lambat laut pusaka dengan estetika yang tinggi, maka dari segi ini juga akan semakin tinggi dan melambangkan suatu kepemimpinan, bahwasanya pusaka itu dipegang oleh tokoh besar. Pusaka itu pernah dipegang oleh tokoh besar. Pemikiran-pemikiran tersebut muncul karena pada saat itu hanya orang-orang besar yang memiliki pusaka dengan atribut mewah. Oke, mungkin sekiranya sekian video statement dari saya mengenai keris pusaka sebagai senjata peraga. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda, dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah di hati Anda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.